pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bagi berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pimpinan puji-pujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Timotius Budiman dengan rekan-rekannya. Dalam firman Tuhan yang dilayani Pendeta Muda Petrus Purnomo mengambil tema keadaan manusia di akhir zaman, diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Nyerahkan kepada pimpinan puji-pujian. Syukur kehadirat Tuhan kalau kami selama seminggu ini Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah pelihara kami sepanjang minggu ini. Hati kami yang selalu bersyukur dengan limpah dengan syukur kami. Pagi ini kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami sadar dengan penyertaan Tuhan. Kami sadar akan penyertaan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Biar mulut kami akan selalu penuh dengan puji-pujian kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Engkau yang
pagi ini mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menganugerahkan kebaikannya, sudah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Katakan sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. Pagi ini biar kita boleh menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Biar kita boleh memberikan penghormatan kepada ya Allah. Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan puji-pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya Allah. Oh, kami mau mengangkat puji-pujian kami. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Naikkan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Naikkan sembahmu dari hati yang terdalam. Puji Dia, puji karena kasih-Nya kepada kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Haleluya. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang terbaik bagi kami. Engkau yang sudah pelihara kami sepanjang minggu ini. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Sama-sama katakan, layak dipuji, disembah. Kau adalah Raja atas segala raja. Hanya nama-Mu besar dan mulia, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kau yang bertata, tulus caranya, selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Dan sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Biar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
ini kami boleh mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri ya. Saya minta bagian slide memunculkan yang untuk khotbah yang hari ini ya, di bawah 2 Timotius berapa itu? Nah yang ayat 2 ya, 2 Timotius 3 ayat 2. Nah ini keadaan manusia pada akhir zaman. Lagu-lagu pada hari ini kita mau mengamini, kita mau mengimani juga. Biar kita nggak boleh seperti kayak gini, menyombongkan diri, memfitnah. Tapi kita harus selalu, kalau kita sudah sekali Yesus, katakan selamanya Yesus. Biar bumi akan berlalu, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus adalah andalan kita. Amin. Kita akan pujikan biar bumi akan berlalu. Sebelumnya kasih salam kanan kiri muka belakang Anda, katakan Yesus mengasihimu. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Apa saudara? tapi Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus tidak akan pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi, akan berlalu. amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalala, syalalala. Saya cinta Yesus, syalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi syalalala, syalalala. Saya cinta Yesus, syalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Apa saudara? Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalala, syalala. Angkat tangan saudara. Amin. Syalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi syalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Pagi saudara, Yesus sudah cinta saudara. Biar kita selalu jatuh cinta pada Tuhan. Seperti kalau kita pada masa pacaran, biar Yesus hanya yang jatuh cinta. Ku jatuh cinta Padanya tambah dan Amin. tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan
Biarlah dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita mau menyatukan hati kita, satukan kasih kita. Kita mau bergandeng tangan, sama-sama untuk melayani, sama-sama untuk memajukan gereja kita, gereja Isa Al-Masih. Kita akan pujikan satu pujian, sehati sepikir. Lagu ini mungkin lagu lama ya, sehati sepikir. Kita mau bergandeng tangan, kita mau menyatukan hati dalam melayani Tuhan. Satu tujuan, satukan maksud, satukan tujuan. Kalau kita bersatu, kita akan teguh, bercerai kita pastikan runtuh. Satukan hati dan satukan kasih. Satukan hati dan satukan kasih. Satukan rohmu, bergandeng tangan melayani Tuhan. Dalam roh serta kebenaran, katakan miliki sekarang, pikiran, perasaan. Biar kita boleh memiliki pikiran perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang, pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati, satukan kasih. Satukan hati dan satukan kasih. Satukan jiwa dan satukan rohmu. Biar kita boleh bergandeng tangan untuk memajukan, untuk menyebarkan Injil. Dalam roh serta kebenaran. Miliki sekarang, pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang, pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati, satukan hati dan satukan kasih. Satukan jiwa dan satukan rohmu. Biar kita boleh selalu bergandengan tangan dalam melayani Tuhan. Dalam roh serta kebenaran. Miliki sekarang, pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang, pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua lagu dikatakan ada hubungannya dengan firman Tuhan pada hari ini. Biar kita juga dalam melayani, kita boleh selalu bergandengan tangan dalam pelayanan. Biar kita boleh memiliki hati dan pikiran
Juga yang terpenting kita dalam keseharian kita nggak mengakui, kita jangan tidak mengakui penyertaan Tuhan. Karena kita tahu dalam keadaan dunia saat ini, kalau kita selalu berpegang pada Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita. Kalau kiri kanan kita ada Tuhan, pasti tidak akan ada yang bisa menyentuh kita. Percobaan, sakit penyakit tidak akan menghalangi kita dalam mengiring Tuhan. Kita akan pujikan kiri kananku ada Tuhan ya. Saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri sama-sama. Rasanya nggak enak kalau pagi ini kita nggak gerak ya. Kiri kanan, kiri ya tunjukkan kirimu, kanan tunjukkan kananmu. Sekelilingmu gini ya. Kalau mau bisa bergerak sekeliling, mau putar silakan. Biar kita bergerak, kita memuji sambil bergerak supaya badan kita sehat. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi ya, kiri kanan tunjuk. Tuhan. Oh, sekelilingku. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi ya, kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu. Biar kita boleh selalu memuji Dia. Kita selalu berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar. Sekali lagi ya, ku selalu memandang. Oh, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Kita selalu berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Apa saudara? Amin. Kita gak akan gentar menghadapi semua. Tunjuk kirimu, kiri kananku ada Tuhan. Putar yuk, sekilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku, amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Ku tak akan gentar. Sekali lagi ya, kiri kananku ada Tuhan. Oh, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama aku. Oh, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu. Biarlah dalam kehidupan kita harus selalu percaya dan berpasrah kepadanya. Dia yang sudah memberi damai sejahtera dalam segala keadaan kita. Walau kita kuat, walau kita lemah, harapan Tuhan
harapan kita hanya pada Tuhan saja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Hanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Walaupun apapun keadaan kita, sekali Yesus, biarlah boleh selamanya Yesus. Karena kasih-Nya sekarang kami ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah dalam segala keadaan kita, waktu berlimpah maupun Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang selalu mempesona hati kami. yang mempesona hatiku. Dia yang sudah memberi damai dan kesempatan baru Damai kesempatan baru. di setiap musim kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan, Waktu kami kuat maupun kami lemah, tetap Yesus yang mempesona hati kami. tetap Yesus yang Mempesona hatiku. Dia beri hidup dan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. harapan Takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Biar kita boleh mengimani lagu ini dan mengaminkan setiap kata-kata. Sekali Yesus, jemaat sekalian, biarlah kita selalu boleh menaruh harap kita kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Kalau saat ini Anda mempunyai masalah, biarlah kita tetap selalu berharap kepada Tuhan. Janganlah kita sekali-sekali meninggalkan Yesus. Jangan hanya pada saat berlimpah kita mau mengiring Yesus, tapi biarlah dalam segala keadaan kita, waktu kita kuat maupun lemah, kita boleh selalu tetap memandang pada Tuhan. Hanya Dia harapan kita. Dia yang sudah mengasihi kita apa adanya.
lagi kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya Yesus, Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, angkat tangan kalian semua sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Biarlah apa yang kami nyanyikan ini sungguh-sungguh berasal dari hati kami ya Tuhan. Menjadi satu pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa sekali Yesus selamanya tetap Yesus di dalam kehidupan kami. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Oleh karena Allah yang menjamin hidup kami adalah Allah yang setia, Allah yang kekal, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Engkau, tetap berpegang teguh kepada janji-Mu, tetap berpegang teguh kepada karya-Mu. Oleh karena kami tahu bahwa Allah yang memegang hidup kami adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya agung-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib, kami boleh melihat betapa cinta-Mu yang besar bagi hidup kami, betapa karya-Mu yang agung bagi hidup kami. Oleh sebab itu setiap kami yang datang kepada Engkau, setiap kami yang menghadap Engkau pada hari ini, kami datang dengan ucapan syukur, kami datang dengan rasa berterima kasih, kami datang karena kami mengakui Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah hati kami bersuka cita dan biarlah hati kami menjadi tempat yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dan berkati kami semua. Berikan kepada kami, setiap kami, hati yang baru, hati yang mau untuk belajar dan diajar, hati yang mau mendengarkan suara Tuhan, dan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkati setiap kami dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi.
Suaranya kurang kenceng sepertinya ini. Selamat pagi. Luar biasa, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, yaitu keberadaan manusia atau keadaan manusia pada akhir zaman. Satu tema kok kayaknya serem temanya ya, pagi-pagi ngomongin akhir zaman begitu. Tapi kita akan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita, apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita, sehingga setiap kita boleh mengerti, boleh melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Saudara sekalian untuk melihat Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 saya bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman, demikian sabda Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu di dalam Tuhan, hidup bergereja, setiap kita yang hadir di dalam gereja, kita mengakui bahwa kita atau gereja itu bukan tempat untuk orang sempurna, Bapak Ibu. Gereja bukan tempat untuk orang sempurna, artinya apa? Bahwa setiap kita yang datang adalah setiap kita yang datang dengan kelemahan. Setiap kita yang datang adalah orang-orang yang berdosa. Setiap kita yang datang adalah orang-orang yang notabene, begitu ya, yang notabene bangun pagi belum tentu berdoa, makan belum tentu berdoa. Dari hal-hal yang kecil saja sangat sulit untuk kita mengikuti Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang datang ke tempat ini, setiap kita yang hadir di tempat ini bukanlah orang sempurna. Begitupun juga saya. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa sekalipun kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kasih Kristus. Kita disempurnakan oleh pengorbanan Kristus. Maka Bapak Ibu, setiap kita yang datang, kita datang dengan kelemahan, kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan orang sempurna. Kita orang yang lemah, kita orang yang berdosa. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang jauh lebih baik dari yang lain.
Tidak ada seorang pun karena dia mengerti Alkitab lebih banyak sehingga dia lebih baik. Tidak ada Bapak Ibu. Setiap kita berdosa dengan apa? Setiap kita berdosa dengan konteksnya masing-masing, areanya masing-masing. Setiap kita sama-sama berdosa, cuman tempatnya saja yang berbeda, areanya saja yang berbeda. Jadi tidak ada satu orang pun yang baik. Dalam pengertian tidak seorang pun yang tidak berdosa di antara kita. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan kelemahan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita datang kepada Tuhan mengakui, Tuhan, aku bukan orang yang sempurna, Tuhan, aku datang kepadamu. Dan gereja bukan tempat orang sempurna. Maka tidak ada satu orang pun yang dapat membanggakan dirinya satu di antara yang lain. Karena gereja bukan orang tempat sempurna. Bahkan satu orang yang bernama Martin Luther itu berkata begini Bapak Ibu. Simul justus et peccator. Simul itu artinya saat yang bersamaan. Justus itu justice yang artinya kebenaran. Et itu dan. Peccator itu artinya berdosa. Jadi orang Kristen Bapak Ibu adalah orang yang saat bersamaan kita ini orang yang dibenarkan oleh Kristus melalui karya salib Kristus. Tetapi saat yang bersamaan kita juga orang yang berdosa. Loh kok bisa begitu ya? Di satu sisi sudah dibenarkan, harusnya benar dong. Di satu sisi kita masih berdosa. Iya Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah paradoks yang artinya bahwa hidup kita, di satu sisi kita percaya Tuhan telah menyelamatkan kita, saya dibenarkan oleh Kristus melalui karyanya di atas kayu salib. Tetapi kita juga mengakui bahwa hidup kita ini bergelimang dengan dosa. Itulah diri kita. Maka saya katakan di awal tidak ada gereja bukanlah tempat untuk orang sempurna. Tetapi gereja tempat orang yang disempurnakan oleh kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Gereja tidak disempurnakan karena kita rajin beribadah. Bukan Bapak Ibu. Gereja disempurnakan bukan karena saya dan Bapak Ibu pelayanan sama Tuhan. Gereja bukan disempurnakan karena kita membayar perpuluhan. Gereja bukan disempurnakan karena saya rajin berdoa. Bukan. Gereja disempurnakan, kita disempurnakan oleh karya Kristus. Bukan karena diri kita. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Jadi setiap kita yang datang ke tempat ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna. Tetapi disempurnakan oleh karya Kristus. Itulah kita. Maka tidak ada, Paulus mengatakan, maka jangan seorang pun membanggakan diri, jangan seorang pun menyombongkan diri. Karena saya dan Bapak Ibu dibenarkan, disempurnakan oleh kasih dan karya Kristus di atas kayu salib. Itulah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu kebenaran tentang keadaan manusia di akhir zaman. Maka kita melihat pertama-tama di dalam gereja bukan tempat untuk orang sempurna, bukan. Dan dalam khotbah ini Bapak Ibu saya akan membagi di dalam 3 bagian. Bagian yang sana Ibu ya, lebih terang, sudah diganti soalnya, jadi lebih jelas gambarnya. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas tentang natur manusia berdosa berdasarkan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang 9. Dan yang kedua kita akan melihat apa yang Allah lakukan bagi kita. Dan yang ketiga apa yang kita lakukan bagi mereka, bagi orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang Paulus sebut manusia di akhir zaman, apa yang akan kita lakukan kepada mereka. Kita akan lihat bagian yang pertama Bapak Ibu, natur manusia yang berdosa. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, kita melihat satu hal yang menarik begitu, bahwa dosa itu merusak apa yang baik yang Allah telah ciptakan melalui firman-Nya.
Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan alam semesta itu kacau balau, alam semesta itu berantakan, begitu ya. Kacau balau itu tidak teratur. Terus kemudian Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala dan lain-lain, maka semuanya dibentuk pelan-pelan oleh firman. Dan ketika Allah selesai berfirman, maka Allah mengatakan baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka Bapak Ibu, firmanlah yang menjadikan semuanya itu baik. Maka beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan, firman itulah yang kemudian menjadi manusia. Maka Bapak Ibu, sekacau apapun hidup kita, sekacau apapun diri kita, keluarga kita, sekacau apapun masa depan kita rasanya, ketika Allah berfirman, maka semuanya akan jadi baik. Karena Allah menjadikan baik dengan firman-Nya. Maka Bapak Ibu, dosa itu kebalikannya. Dosa merusak apa yang baik yang Allah telah ciptakan melalui firman-Nya. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia, Allah melihat semuanya baik. Allah melihat manusia, Allah mencipta manusia dengan sedemikian rupa dan baik adanya. Tetapi dosa merusaknya. Dosa itu menggerogoti kita, bahkan Bapak Ibu, dosa akan berkata, kamu tuh nggak layak untuk Tuhan, dosamu itu besar banget, kamu itu sudah melakukan A, B, C, D, E sampai Z, kamu nggak layak untuk Tuhan, kamu nggak usah datang beribadah, udah kamu nggak usah nggak usah baca Alkitab, kamu nggak usah berdoa. Dosa akan merusak diri kita sedemikian rupa karena dosa telah merusak apa yang baik yang Tuhan telah berikan. Jadi Bapak Ibu, yang merusak dalam hidup kita, yang merusak di dalam gereja itu adalah dosa. Mungkin kita berkata, enggak Kak, yang merusak itu adalah orang-orang di sekitar kita misalnya. Oh Kak, yang merusak itu adalah orang di luar gereja. Bapak Ibu, saya mau katakan yang merusak itu adalah dosa. Di mana dosa itu? Di dalam diri kita. Yang merusak itu bukan saya atau Bapak Ibu atau siapapun di tempat ini. Yang merusak gereja Tuhan itu adalah dosa yang kemudian kita pupuk. Dosanya kita pupuk, dosa kesombongan kita pupuk, dosa-dosa itu kita pupuk, kedengkian kita pupuk sedemikian rupa. Kita memupuk dosa-dosa yang demikian. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Maka saya mau katakan bahwa dosa itu telah merusak gereja sedemikian rupa. Itulah yang dosa telah lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa selalu berkata bahwa Tuhan bukanlah sumber satu-satunya kepuasan. Sehingga Bapak Ibu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak datang mencari Tuhan sebagai air hidup. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, kemudian seorang perempuan itu telah menikah berkali-kali, begitu ya. Dia menikah, kemudian pergi menikah cerai sampai dengan berkali-kali. Kemudian Tuhan berkata kepada dia, begitu, minumlah air yang kuberikan, maka kamu tidak akan haus lagi. Jadi perempuan ini, perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat, seorang perempuan yang haus akan apa? Haus akan kasih sayang, haus akan cinta di dalam dirinya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan adalah memberikan cinta Allah, cinta kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Dosa membuat orang merindukan akan cinta kasih yang begitu dalam, dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Di dalam Tuhan, dosa membuat kita mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Dosa membuat kita mencari sesuatu di luar Tuhan yang dapat memuaskan kehidupan kita.
dosa merusak sedemikian rupa. Maka kalau kita melihat manusia di akhir zaman, di dalam 2 Timotius 3 ini, pasal yang kedua sampai ayat yang ketiga, 4, dia dikatakan di sana manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, dan lain-lain. Begitu banyak sekali Bapak Ibu, manusia yang telah berdosa, telah rusak sedemikian rupa. Bapak Ibu, ada satu perkataan yang menarik. Yesus datang, begitu. Yesus datang, Yesus tidak suka dengan dosa, Yesus membenci dosa. Tetapi Yesus datang kepada seorang pelacur, Yesus datang kepada seorang pemungut cukai, Yesus datang kepada seorang yang kerasukan setan sedemikian rupa. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari yang namanya jerat dosa. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus lakukan bukan membenci orang yang berdosa. Yesus benci dosanya, tapi Yesus mengasihi orang yang berdosa itu. Kenapa? Nanti kita akan melihat apa yang sebenarnya menjadi hal yang menarik. Kenapa juga Paulus sampai sedemikian rupa begitu mengasihi mereka. Mengasihi orang-orang yang disebutkan seperti orang di akhir zaman ini. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan di awal bahwa dosalah yang merusak gereja. Dosa Bapak Ibu. Mungkin kita mengatakan, oh musiknya kurang bagus di gereja. Oh musiknya kurang menarik, suaranya kurang menarik. Oh tempatnya kurang besar, tempatnya kurang mewah. Di saat kita melihat itu, kita sedang memberhalakan apa yang kita lihat Bapak Ibu. Saat kita melihat, wah ini WL-nya ini kurang ciamik, gitu. Maaf Pak Tim ya. Misalnya begitu loh ya, misalnya gitu. Kita sedang memberhalakan apa yang kita dengar. Kita tidak datang dengan hati yang tunduk di hadapan Tuhan. Oh ketika saya datang, waduh kursinya di Koblen gak enak, atos. Cari kursi yang empuk lah begitu. Kita sedang memberhalakan kenyamanan kita. Dosa membuat kita mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Dosa akan membuat kita mencari hal yang terus apa yang menyenangkan. Mulai dari musiknya, mulai dari tempatnya. Saya setuju kalau musik dan lain-lain tempat itu menjadi baik, saya setuju. Tapi bukan itu. Bukan itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu, di dalam Tuhan dosa merusak perhatian kita kepada Tuhan sedemikian rupa. Menjadikan diri kita sebagai pusat dari hidup kita. Bapak Ibu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu menjadi pusat di dalam hidupnya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusialah yang menjadi pusat di dalam hidupnya. Asal diri saya nyaman, telinga saya suka, apa yang menarik yang saya dengar, itulah yang saya cari. Bapak Ibu, maka saya mengatakan gereja bukan tempat orang sempurna. Kita gak ada satu orang pun yang sempurna di antara kita. Setiap kita disempurnakan oleh kasih Kristus, disempurnakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu, dosalah yang membuat kita mengalihkan perhatian saat kita beribadah. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan saya membawa berhala-berhala dalam hidupku. Oh kalau yang khotbah Pak Tim, saya datang. Kalau yang khotbah Pak Petrus, saya tidak datang. Misalnya begitu ya. Kita memberhalakan orang-orang tertentu. Kita memberhalakan orang yang ada di sana. Tetapi saya mau Bapak Ibu, setiap kita datang untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus. Kabar baik yang Allah berikan kepada Bapak Ibu. Kabar baik yang tidak pernah diambil dari Bapak Ibu. Kabar baik rahasia Allah yang hanya diperdengarkan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang percaya di dalam Yesus Kristus. Itulah kabar baik yang tidak pernah diambil. Kalau lagunya sekali Yesus selamanya Yesus. Itu yang tidak pernah diambil dari Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Allah berikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat gitu ya, maka ada hal yang menarik gitu. Hal yang menarik itu apa? Ketika kita datang sama Tuhan, gitu ya. Kita datang sama Tuhan.
eh, hal yang dapat mengubahkan kita. Hal yang dapat mengubahkan kita, saya dan Bapak Ibu, itu adalah Injil Yesus Kristus. Yang dapat mengubahkan Bapak Ibu bukan permainan musik yang baik. Bapak Ibu, permainan musik yang baik, ada banyak orkestra yang baik. Tetapi yang dapat mengubahkan hati, itu bukan permainan musik. Yang dapat mengubahkan hati, itu bukan tempat yang bagus. Yang dapat mengubahkan hati Bapak Ibu, yang dapat menata ulang hidup Bapak Ibu, yang dapat menjadikan semuanya baik, itu adalah Injil Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang dapat mengubahkan hati kecuali Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa Allah lah yang memberikan hati yang baru. Jadi hati yang baru itu adalah karya Roh Kudus. Tidak ada satu tempat pun sebaik apapun Bapak Ibu yang dapat mengubahkan hati seseorang. Kalau kita melihat di dalam kitab para nabi Bapak Ibu, mereka mengadakan ibadah yang begitu megah sekali. Kalau kita belajar Israel Utara, Israel Selatan begitu misalnya ya. Di Israel Utara itu ibadahnya begitu ya. Wow, begitu mewah sekali. Penuh dengan korban yang begitu banyak sekali. Tapi Tuhan bilang begini, ibadahmu menarik, tapi aku jijik dengan ibadahmu. Bapak Ibu, bukan bagaimana, bukan seberapa mewah ibadah itu mengubah hati Bapak Ibu. Tetapi bagaimana Injil itu diberitakan kepada Bapak Ibu. Itulah yang mengubah hidup Bapak Ibu. Itulah yang mengubah keluargamu. Saya tahu satu orang, Bapak Ibu, ada satu orang di satu gereja begitu ya. Bapak Ibu gak usah nebak-nebak di mana begitu. Tapi ada satu orang beribadah di satu gereja, satu kali dia berkata begitu, dari gereja yang sederhana, kemudian dia pindah kepada satu gereja yang begitu megah, Bapak Ibu. Itu megah sekali. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah perpindahannya ke gereja itu, begitu ya. Perpindahannya ke gereja itu, dia mengatakan, dia berpamitan bahwa di sanalah dia semakin diberkati katanya. Di sanalah semakin dia merasa bertumbuh di sana. Tetapi tidak selang berapa tahun kemudian saya dan beberapa rekan mendengar begitu bahwa keluarga ini mengalami masalah keluarga, yaitu perceraian, begitu. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa yang mengubah hati itu bukan gereja, bukan seberapa bagus gereja itu. Yang mengubah hati itu adalah Injil Yesus Kristus. Itu kenapa kita datang dengan hati kepada Tuhan. Hanya Injil Yesus Kristus yang mengubahkan hati, bukan seberapa mewah gereja itu. Bukan seberapa besar, bukan seberapa menarik ibadah itu. Tetapi bagaimana Injil diberitakan. Karena hanya Injil yang mengubahkan Bapak Ibu. Bukan saya tidak bisa mengubahkan Bapak Ibu. Maaf sekali Bapak Ibu, saya tidak bisa mengubahkan Bapak Ibu. Semua pendeta di GE Surabaya tidak ada satu orang pun yang bisa mengubahkan Bapak Ibu. Kita mau bikin orkestra sebesar apapun, misalnya pemain musiknya GE Surabaya itu banyak ya. Koblen, Darmo, Bromo, mana lagi ya? Tengger, Arjuna, Bromo. Tolong ulang ya. Darmo, Koblen, Gateway. Kok kelewat gitu ya. Misal kita bikin gitu, dari 5 tempat itu pemusiknya kumpul jadi satu, kita bikin orkestra. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu bisa mengubah hati Bapak Ibu. Tidak. Karena hanya Injil yang bisa mengubah hati Bapak Ibu. Maka ketika kita melihat manusia di akhir zaman, itu adalah mereka yang menolak akan Injil Yesus Kristus. Mereka yang menolak akan cinta Tuhan. Mereka yang menolak akan kasih Tuhan. Mereka yang tidak mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu di dalam Tuhan, Injil mengubah hati, dosa itu menjauhkan hati kita dari hatinya Tuhan. Dosa mencemarkan hati kita. Dosa mengubah apa yang Tuhan cintai. Dosa mengubah apa yang Tuhan cintai untuk kita. Kita mencari sesuatu yang lain.
Tuhan mengubahkan hati, tapi dosa mencemarkan hati sehingga kita tidak mau menyukai apa yang Tuhan sukai. Dosa, Bapak Ibu. Itu kenapa dosa tidak bisa diselesaikan dengan beribadah kepada Tuhan. Serius Bapak Ibu, itu kenapa dosa tidak bisa diselesaikan dengan apa? Perbuatan baik. Itu kenapa dosa tidak bisa diselesaikan dengan ibadah-ibadah yang rajin sekalipun sehari mau 10-50 kali tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Itu kenapa dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Dan ada fakta yang menarik Bapak Ibu. Begini, heart of the problem is the problem of heart. Artinya apa? Inti dari masalah itu adalah masalah hati Bapak Ibu. Jadi yang seringkali jadi masalah dalam diri kita, yang seringkali menjadi masalah di dalam gereja, itu adalah masalah hati. Hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita diam-diam menolak Tuhan. Hati kita, begitu ya. Jadi heart of the problem, inti dari masalah adalah masalah hati. Hati kita yang tercemar oleh dosa. Hati kita yang jauh dari Tuhan, maka di sana dikatakan manusia pada akhir zaman itu manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan lain-lain. Saya mau katakan, heart of the problem is the problem of heart. Inti yang menjadi masalah adalah masalah hati. Maka Allah mengatakan, di firman-Nya dikatakan, dan aku akan memberikan engkau hati yang baru. Tanpa hati yang baru, tidak ada orang yang bisa mendengar Injil, Bapak Ibu. Tanpa hati yang baru, tidak akan ada yang namanya perubahan. Karena perubahan datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Gerejanya mungkin, bayangkan ya, mungkin gereja ini bisa, wah besar misalnya begitu. Ada 1.000 orang begitu, ramai sekali begitu. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa perubahan yang sejati itu tidak ditentukan dari itu. Perubahan hati itu yang paling utama. Ya kan? Perubahan hati. Bapak Ibu, ketika Yesus datang kepada Sakeus, orang yang hancur hatinya, orang yang bergelimang dengan dosa, yang diubahkan apanya? Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Maka hidupnya berubah, keluarganya berubah, sikapnya berubah. Perubahan itu datang dari hati. Allah menyentuh hati dengan kebenaran Injilnya. Allah mencintai kita sedemikian rupa, dan cinta Tuhan itu yang mengubahkan saya. Hatiku itu adalah miliknya Tuhan. Hatiku itu diisi oleh cintanya Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, baik bersuami istri, anak kepada orang tua, salah sekali dulu bapak saya suka bilang begini. Tapi ini hal yang buruk Bapak Ibu ya, hal yang buruk tapi saya pernah mengalaminya. Papa saya selalu bilang begini, kamu tak kasih tahu sekali pakai mulut, kedua pakai mulut, ketiga pakai yang lain Bapak Ibu, nggak usah disebutkan lah ya, gitu. Pakai yang lain. Manusia begitu pendek sabarnya. Bapak Ibu, saya itu sampai menemukan begini, kalau Bapak Ibu pengen tahu seberapa besar cintanya Tuhan, hatinya Tuhan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu mengasihi orang yang setiap hari menyakiti Bapak Ibu. Cobaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengasihi, Bapak Ibu akan tahu cara Tuhan mencintai Bapak Ibu. Serius. Bapak Ibu akan tahu hatinya Tuhan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa setiap hari melihat orang yang juengkelno, bencekno, orang Surabaya bilang, dan Bapak Ibu mengatakan, aku mengasihimu. Every day Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melakukannya, Bapak Ibu akan tahu cintanya Tuhan itu kayak apa. Dan susahnya Tuhan mengasihi kita itu kayak apa. Maka ia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dosa itu bukan hal yang sederhana. Dosalah yang merusak gereja. Bayangkan Ibu ya, kalau setiap kita di tempat ini
bergumul sama Tuhan, Tuhan ini dosaku. Setiap orang diubahkan hatinya. Wah, gereja ini datangnya dengan wajah yang gitu ya. Suasananya itu, waduh. Suasana yang datang dari hati itu beda dengan suasana yang datang dari luar. Kalau yang datang dari luar butuh ada apalah biar kelihatan meriah, biar kelihatan suasananya, wah keren tempatnya. Tapi kalau suasananya dari hati, rasanya itu dalam gitu ya. Wah, gerejanya kok nyaman sekali ya. Gerejanya itu kok enak. Saya diterima, saya dikasihi. Wah, dan benar-benar cinta Tuhan itu ada di gereja ini. Itu Bapak Ibu yang menjadi luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Injil Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, gereja itu dibangun berdasarkan Injil, bukan berdasarkan dosa. Bukan berdasarkan apa yang saya mau, bukan. Bukan berdasarkan kenyamanan saya, tapi didasarkan oleh kabar baik. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Itulah dasar dari gereja. Dan hidup di dalam dosa adalah cara kita menolak kasih Allah, menolak untuk dicintai oleh Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Bapak Ibu. Ada orang-orang begitu ya, mungkin setiap kita atau yang hadir di tempat ini juga saya begitu. Kadang-kadang kita menolak kasihnya Tuhan, menolak untuk dicintai oleh Tuhan. Kita lebih memilih dicintai atau mencintai sesuatu di luar Tuhan. Bapak Ibu, seorang ilmuwan yang sangat terkenal sekali yang bernama Blaise Pascal. Kalau waktu kita SD atau mungkin SMP kita belajar tentang hukum Pascal begitu. Blaise Pascal itu bilang begini, bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya infinity abyss. Infinity abyss itu kayak ada kekosongan, ada jurang yang begitu dalam, jurang spiritual di dalam diri manusia, infinity. Jurang kekal di dalam diri manusia. Manusia isi dengan apa Bapak Ibu? Manusia isi dengan harta, isi dengan keluarga, isi dengan suatu yang berharga, isi dengan perhiasan dan lain-lain, diisi semuanya, isi dengan jabatan. Tidak akan pernah terisi penuh. Tidak akan pernah bisa mengisinya Bapak Ibu. Karena ini adalah jurang yang kekal dalam diri manusia. Dan yang bisa mengisi itu adalah Tuhan sendiri. Blaise Pascal menulis tentang iman, salah satunya juga menulis tentang kekosongan dalam diri manusia, bahwa yang bisa mengisi adalah sesuatu yang infinity juga, yang kekal juga, yaitu Tuhan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu istilah yang beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan dosen saya menemukan satu istilah yang menarik, yaitu pasif agresif. Pasif kok agresif itu apa sih? Pasif agresif itu gini, orang misalnya contoh dalam gereja ya, orang bisa datang beribadah kepada Tuhan, orang datang ya welcome begitu, datang dengan ya wajah semeringah, datang dengan ya datang diam gitu ya, pokoknya datang ke gereja begitu, dengerin firman Tuhan, dengerin ikut nyanyi juga begitu. Tetapi Bapak Ibu, pasif agresif itu dari luar itu pasif, tapi hatinya agresif. Hatinya menolak Tuhan, hatinya menolak Injilnya Tuhan. Hatinya menolak siapa Tuhan dan cinta Tuhan di dalam dirinya. Dia bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi menolak untuk dicintai oleh Tuhan. Menolak untuk dikasihi oleh Tuhan. Pasif agresif. Kayaknya dari luar pasif baik-baik saja, tetapi dari dalam itu agresif. Bapak Ibu, tidak ada orang yang sempurna kita. Baik saya maupun Bapak Ibu, semuanya sama. Mungkin kita adalah orang yang macam demikian, tetapi Bapak Ibu, kasih Tuhan ada untuk kita. Kasih Tuhan diberikan kepada kita. Kita bukan orang yang sempurna. Maka yang kedua Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan bagi kita? Ini yang Allah lakukan bagi kita. Saving by grace, diselamatkan oleh anugerah. Maksudnya apa? Mungkin kita sering banget dengar kata ini ya, tapi kita akan melihat berdasarkan 2 Timotius. Ya, di sana Bapak Ibu ya. 2 Timotius pasal yang
pertama, begitu ya, ayat yang ke-9, 2 Timotius pasal pertama ayat 9 dan 10 itu dikatakan begini. Allah dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, yaitu Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan kepada kita? Yang Allah lakukan adalah menyelamatkan kita untuk sebuah panggilan kudus. Setiap kita yang diselamatkan memiliki satu panggilan, yaitu panggilan kudus, Bapak Ibu. Panggilan itu untuk apa? Begitu ya. Panggilan kudus itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Ini menarik Bapak Ibu. Keselamatan kita itu bukan berdasarkan kebaikan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Bapak Ibu diselamatkan berdasarkan maksudnya Allah, bukan maksudnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, keselamatan didasarkan maksud dan kasih karunia Allah, tidak ada yang lain. Bukan perbuatan kita. Allah punya maksud untuk menyelamatkan Bapak Ibu. Dikatakan di sini maksudnya apa? Ayat 10 dijelaskan yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu, ketika Allah punya maksud, Dia mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, itulah yang Allah berikan kepada kita dengan maksud dan tujuannya. Nanti kita akan melihat tujuannya seperti apa Bapak Ibu di bagian aplikasi. Kita akan melihat tujuan Allah menyelamatkan kita itu untuk apa. Tetapi yang kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membanggakan diri. Kenapa? Karena keselamatan kita berdasarkan tujuan Allah sendiri. Karena Allah punya maksud, maka Allah menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya Allah menyelamatkan kita dengan satu tujuan. Bapak Ibu, ini menarik. Ketika kita sadar bahwa selamatanku itu didasarkan kasih karunia-Nya Allah, karena Allah punya maksud atas hidup kita, karena Allah mengasihi kita, maka Bapak Ibu, pelayanan kita itu adalah pelayanan di dalam kasih karunia. Apa maksudnya? Maksudnya begini Bapak Ibu, karena saya dikasihi oleh Tuhan, karena saya diselamatkan oleh Tuhan, saya yang berdosa, tetapi Kristus rela menanggung dosa saya, dan saya dikasihi sedemikian rupa, maka saya pelayanan. Jadi pelayanan saya oleh karena Kristus telah menyelamatkan saya, oleh karena Kristus mengasihi saya, maka saya pelayanan. Bapak Ibu, pelayanan bukan didasarkan kepada seberapa hebat kita, setiap kita bisa melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu yang semua yang hadir di tempat ini, mari kita pelayanan. Kenapa? Karena Allah, begitu, Allah yang menyelamatkan kita, Dia melayani kita, Dia menyelamatkan kita dengan nyawanya sendiri, Dia melayani kita dengan nyawanya sendiri. Bapak Ibu, Allah mau begitu ya, bahwa setiap pelayanan kita itu didasarkan oleh kasih karunia. Pelayanan bukanlah kebanggaan, pelayanan adalah karunia di dalam kasih Allah yang telah menyelamatkan saya. Itulah yang terjadi. Dan ini Bapak Ibu, ini menarik, saya bacakan ya. Orang pilihan Allah, gitu. Orang pilihan Allah dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, menolak kebenaran, dan lain-lain. Tadi saya di ayat yang ini, 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang pertama 9 dan 10, kita diselamatkan dengan maksud dan tujuan. Kemudian di dalam 2
2 Timotius 2 ayat 25 dan 26, ternyata ada maksud dari tujuan Allah, yaitu apa? Orang pilihan Allah dipanggil untuk mengasihi orang yang tidak mencintai kebenaran, menolak kebenaran, dan lain-lain. Bapak Ibu diselamatkan, dipilih dan dipanggil untuk apa? Untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dipanggil, dipilih oleh Allah. Bapak Ibu adalah orang pilihan. Orang pilihan yang dipanggil untuk mengasihi. Jadi kita mengasihi itu berdasarkan karena Bapak Ibu pilihan Tuhan. Jadi orang pilihan Tuhan dipanggil untuk mengasihi. Karena Bapak Ibu orang pilihan Allah di dalam Yesus Kristus, maka Bapak Ibu dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi siapa Bapak Ibu? Kalau saya tuliskan daftarnya, mengasihi orang yang seperti ini Bapak Ibu. Yang mencintai dirinya sendiri, yang menjadi hamba uang, yang kemudian membual, suka menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, suka berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, dan seterusnya. Inilah orang yang Tuhan titipkan kepada Bapak Ibu untuk dikasihi. Inilah orang-orang yang dititipkan Tuhan kepada Bapak Ibu untuk dikasihi. Bapak Ibu adalah orang pilihan Allah. Bapak Ibu adalah orang pilihan yang dipanggil untuk mengasihi. Karena Bapak Ibu orang pilihan Allah. Ini hal yang bagi saya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia memanggil kita, Dia memilih kita untuk mengasihi. Dan satu kalimat menyimpulkan bagian yang kedua ini, begini, bahwa perubahan yang besar di dalam gereja dimulai dari perubahan hati yang diperbaharui oleh Injil. Allah yang menyelamatkan kita orang yang dipilih, dipanggil, maka Bapak Ibu di tempat ini adalah orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk mengasihi. Maka setiap kita, mari kita diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Maka ketika Injil itu hidup dalam diri kita, gereja ini akan sungguh-sungguh hidup Bapak Ibu. Menjadi gereja di mana cinta Tuhan. Kita sudah tidak lagi mengatakan, oh kamu begini, enggak. Kita akan berkata, gimana hatimu? Gimana keluargamu? Gimana hatimu? Apa pergumulanmu hari ini? Perkataan kita menjadi perkataan yang membangun satu dengan yang lain. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di antara kita. Lagi Bapak Ibu, bagian yang ketiga, terakhir Ibu ya. Waktunya cukup cepat soalnya. Bagian yang ketiga ini, saya akan menunjukkan Bapak Ibu, bagian yang ketiga berbicara tentang bagaimana hidup sebagai orang yang diselamatkan. Saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu ayat yang ke-25 dan 26 dari 2 Timotius pasal 2. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, orang-orang yang hidup di akhir zaman ya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak Ibu, setiap kita sekarang hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Sadarkah kita bahwa kita sedang hidup di akhir zaman? Ya, kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu, kedatangan Kristus itu adalah satu hal yang pasti. Kedatangan Kristus adalah hal yang dekat Bapak Ibu. Dan ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu orang yang dipanggil Tuhan, dipanggil untuk ini. Ini kita lihat dari Paulus ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Bapak Ibu dipanggil, dipilih oleh Allah dan dipanggil untuk mengasihi. Mungkin kita akan mengatakan, loh Pak sulit sekali Pak mengasihi. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, mungkin dengan perkataan Bapak Ibu, mungkin dengan sikap Bapak Ibu, seseorang diberikan kesempatan untuk apa? Bertobat Bapak Ibu.
Mungkin dengan perkataan kita, dengan sikap kita, orang itu bertobat dan membawa mereka mengenal kebenaran. Bapak Ibu, mungkin dengan perkataan kita, orang yang dituliskan di akhir zaman, yang modelnya seperti ini, yang menolak, yang melawan kebenaran itu, ketika Paulus berjuang untuk mengabarkan Injil kepada mereka, Paulus mempercayai ini bahwa mereka juga punya kesempatan untuk bertobat, Bapak Ibu. Itu kenapa kita datang untuk mengasihi, kenapa Kristus datang untuk mengasihi, kita pun juga datang untuk mengasihi supaya mereka juga bertobat. Dan dikatakan sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis. Inilah yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kita datang membawa Injil supaya Injil itu membawa apa? Membawa mereka bertobat, membawa mereka kepada kebenaran dan melepaskan mereka dari jerat iblis. Itulah Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Dan hidup kita adalah Injil yang terbuka bagi siapapun. Ketika Injil itu hadir dalam hati kita, Injil itu akan terpancar dengan perkataan kita. Injil akan terpancar dari apa yang kita lakukan. Injil mengubah hati. Kalau perubahan itu dari hati, semuanya baik perkataan ataupun tindakan kita itu akan mengubahkan orang lain, Bapak Ibu. Pertama-tama mengubahkan siapa? Mengubahkan saya. Kalau saya, Bapak Ibu secara pribadi diubahkan oleh Tuhan, maka gereja Tuhan juga akan diubah. Dan terakhir Bapak Ibu, bahwa perubahan itu dimulai dari hati kita terlebih dahulu. Perubahan itu dari tindakan, kemudian kepada perkataan, dan kemudian kita akan tahu seberapa Allah mengasihi, ini yang tadi. Kemudian ini yang terakhir, kita mengasihi bukan dari seberapa layak orang itu untuk kita kasihi, tetapi dari tidak layaknya kita dikasihi Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, kita dikasihi, mengasihi bukan dari seberapa layak orang itu untuk kita kasihi, tetapi dari tidak layaknya kita dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu, di dalam teks ini ada Yanes, ada Yambres, orang-orang yang melawan firman seperti seorang ahli sihir. Tetapi Bapak Ibu, di bagian sebelumnya Paulus menegaskan siapa tahu mereka memiliki kesempatan untuk bertobat. Maka dimanapun kita berada, biarlah Injil yang menceritakan kepada siapapun tentang siapa Yesus Kristus. Biar Injil yang hidup dalam hati kita, itu yang menceritakan siapa Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu kata-kata belum tentu mempan, tetapi kalau Injil itu hidup dalam hati Bapak Ibu, akan ada orang yang diubahkan oleh Tuhan, karena Injil lah yang mengubahkan. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk Injil yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, oleh karena Tuhan mengubahkan kami, menerima kami orang yang berdosa ini, sehingga setiap kami mengasihi, belajar untuk mengasihi Tuhan, oleh karena Tuhan yang telah mengasihi kami. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, dan biarlah Injil Yesus Kristus mengubahkan kami, sehingga hidup kami diperbaharui. Gereja ini semakin menjadi gereja yang cinta Tuhan, menjadi gereja yang dimana Injil itu hidup di dalamnya. Biarlah kasih Tuhan dan Injil Yesus Kristus membuat kami mengasihi orang-orang yang sulit kami kasihi di akhir zaman ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah disampaikan oleh Saudara Pendeta Muda Petrus Purnomo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk minggu yang akan datang 14 Juli 2024 dengan tema Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, diambil di Matius 16 ayat 13-20. Di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunawan Susanto. Silakan jemaat juga mempersiapkan dirinya untuk menerima
sakramen perjamuan kudus. Untuk ibadah kaum wanita, Rabu untuk Bromo dan Koblen akan dilayani oleh Saudari Vena Catherine L. bertempat di Raya Arjuna 75A Bromo pada jam 16.30. Dilanjutkan dengan persekutuan doa malam dengan pembicara Saudara Krisevanya pada jam 17.30 di tempat yang sama. Untuk ibadah pemuda di tempat ini digabung dengan Bromo. Pada 13 Juli 2024 akan dilayani oleh Saudara Pendeta Muda Petrus Purnomo pada pukul 17.30. Silakan jemaat yang masih merasa muda dan juga untuk Bapak Ibu yang memiliki pemuda, anak pemuda bisa diharapkan untuk hadir di tempat ini. Untuk berita yang lainnya, Bapak Ibu bisa melihat di grup WA grup Koblen. Bagi yang belum masuk di WA grup, silakan menghubungi Ibu Pendeta Susi Raswati. Selamat ulang tahun juga untuk yang minggu lalu ada 2 orang, yaitu Saudara Daniel dan Ibu Pendeta Susi Raswati. Untuk minggu ini Bapak Edi Cahyono hari ini berulang tahun juga. Ya, itu aja. Kita akan memberikan persembahan akan dijalankan 2 kali. Persembahan biasa akan dijalankan oleh Bapak Nanda dan Bapak Heru. Kemudian untuk persembahan persepuluhannya mohon Bapak Ibu Roy untuk bertugas. Kita akan pujikan Allah itu baik. Sogiono doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di akhir ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin menyertai kami semua, memberkati, doakan hamba Pendeta Muda Petrus Purnomo untuk juga menolong dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan.
memberkati kami yang hadir, berkati saudara-saudara kami tidak bersama-sama kami dimanapun mereka berada. Bila pagi ini Engkau juga hadir, melawat mereka satu persatu. Bersyukur untuk persembahan kami yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati pada setiap kami, pada tangan-tangan memberikan ketulusan, kerelaan hati kami masing-masing memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga pagi hari ini Bapak Edi Cahyono berulang tahun. Kami bersyukur dan tambahkan 1 tahun umur kepada Bapak Edi. Tuhan memberkati dan keluarga rumah tangga bersama dengan anak-anak istri. Tuhan yang memberkati senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa bersaat teduh sejenak.